Kalau di tanaman tomat penyakitnya tetap saya spray pakai fumi. Terus kalau seandainya udah diatasi tentang penyakitnya, otomatis nanti untuk hasilnya lebih baik. Biasanya kalau hasilnya itu buruk, kemungkinan besar itu cara kita mengatasi penyakitnya itu kurang tepat. Kalau seandainya kita tepat untuk mengatasi penyakitnya, otomatis nanti hasil panennya bagus. Kalau nanti udah masuk ke vegetatif, terus sudah berbunga, sudah berbuah, biasanya saya potong pucuk. Karena kalau seandainya tomat itu tidak dipotong pucuknya, nanti semakin tinggi, otomatis sumber makanan nutrisi itu kan masuk terus ke batang yang ke atas, tidak masuk ke buah seperti itu. Jadi saya potong kira-kira umur 50 hari atau 60 hari sudah saya pangkas untuk pucuknya. Kalau pH tanah saya memakai itu untuk sebelum tanam, juga nanti kalau seandainya hujan terus saya cek lagi untuk pH tanahnya, saya pakai alat itu untuk kalau seandainya pH tanah itu turun kan otomatis nutrisi itu tidak terserap oleh tanaman. Jadi sebisa mungkin untuk petani-petani mempunyai alat pH tanah agar nutrisi yang Anda berikan ke tanaman itu bisa terserap dengan baik. Untuk pupuk organik saya tidak pakai. Kalau sudah masuk ke spray, saya langsung ke penyubur yang biasanya untuk daun dan nutrisi untuk buah seperti itu. Kalau untuk organik saya untuk dasaran seperti yang tadi saya bilang di awal, itu pakai kohe sapi. Cuman saya fermentasi dulu di atas bedengan, baru nanti setelah itu ditutup dengan tanah, kemudian ditutup mulsa, baru nanti didiamkan berapa hari, sekitar seminggu sampai 2 minggu baru ditanami. Untuk pemasarannya, kebetulan daerah sini kan banyak sekali tenggulak ya. Jadi mereka sudah ketika ada yang panen langsung tanya ke saya, Pak udah panen belum? Atau seperti itulah, baru nanti untuk pedagang-pedagang itu datang ke tempat saya ngambil di lahan. Untuk pemasaran sih nggak ada masalah, kalau daerah sini murah dibeli, mahal juga dibeli, seperti itu. Kalau tomat hari ini sekitar harga 6.000, 5.000 kalau sekarang. Pesan saya untuk anak muda yang tertarik menjalani atau belajar tentang pertanian, yang pertama itu kalau Anda menanam itu lihat mangsa kalau bahasa Jawanya. Jadi jangan sembarangan, tanya dulu sama yang sudah pernah atau sudah biasa di pertanian. Yang kedua, diusahakan cari mentor atau cari orang yang mau berbagi ilmu tentang pertanian, seperti itu. Sebelum memulai budidaya tomat, untuk pemula yang pertama harus mencari atau tanya-tanya dulu tentang varietas yang bagus.
Kemudian kalau sudah nemu, baru nanti belajar lagi tentang pengolahan lahan. Yang jelas kalau pengolahan lahan itu jangan sembarangan, harus diperhatikan, karena pengolahan lahan itu nanti yang menjadi modal kita nanam tanaman di situ. Terus selanjutnya jangan gengsi untuk bertanya. Kalau seandainya nanti ada petani-petani lain yang tidak mau berbagi ilmu, Anda bisa mencari lagi petani-petani lain yang mau berbagi ilmu. Yang penting tetap komunikasi ke petani-petani yang lain yang sudah lama menanam tomat. Kalau ada masalah kok seperti ini, silahkan ditanyakan. Kalau ada kok kurang daunnya seperti ini atau kurang pertumbuhannya keriting dan lain-lain, silahkan tanya ke petani yang sudah biasa menanam tomat. Yang penting itu yang tadi saya bilang, kalau jenengan sudah sudah ketemu varietesnya, udah tahan lahan, pengolahan lahan, itu juga harus cari mentor atau petani-petani yang mau berbagi ilmu. Jangan bahasanya itu otodidak, nanti resikonya Anda bisa gagal panen atau pertumbuhannya kurang maksimal seperti itu. Untuk motivasi saya sendiri, jelas kan motivasinya motivasi uang ya kalau kita bertani. Jadi dengan modal yang sedikit, bagaimana caranya modalnya uangnya semakin banyak. Terus kalau kita lihat kan dunia pertanian itu dunia yang tidak ada matinya, karena kita kan makannya juga dari hasil pertanian seperti itu. Itu kalau kita mau belajar tentang pertanian, kalau masalah keuangan dan lain-lain, insya Allah nanti akan banyak terpecahkan, karena produk-produk dari pertanian itu dimakan terus habis, otomatis butuh terus seperti itu. Jadi itu motivasi saya untuk mendalami dunia pertanian. Untuk pupuk organik saya tidak pakai. Kalau sudah masuk ke spray, saya langsung ke penyubur yang biasanya untuk daun dan nutrisi untuk buah seperti itu. Kalau untuk organik saya untuk dasaran seperti yang tadi saya bilang di awal, itu pakai kohe sapi. Cuman saya fermentasi dulu di atas bedengan, baru nanti setelah itu ditutup dengan tanah, kemudian ditutup mulsa, baru nanti didiamkan berapa hari, sekitar seminggu sampai 2 minggu baru ditanam. Untuk pemasarannya, kebetulan daerah sini kan banyak sekali tenggulak ya. Jadi mereka sudah ketika ada yang panen langsung tanya ke saya, Pak udah panen belum? Atau seperti itulah, baru nanti untuk pedagang-pedagang itu datang ke tempat saya ngambil di lahan.